Kalau masalahmu belum selesai, tunggu, akan ada waktu. Makanya katakan ini tidak selamanya. Pemulihan Tuhan akan datang. Sakitmu ini tidak selamanya. Kesembuhan dari Tuhan akan datang. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu yang sungguh nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sungguh menikmati pujian dan penyembahan kami. Dan kalau sebentar Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara kepada setiap kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu lah yang menguatkan, meneguhkan kami lagi Bapak, dan terus hidup dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik yang diserahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Ada beberapa negara yang baru pulang juga. Jadi kalau yang baru datang di minggu pertama ini, saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Ya, selain beberapa keluarga ya, seperti Pak Supri, ada lagi ya, seperti ada yang pulang kampung. Ya, ada Weni juga, ya, misionaris kita dari Wakatobi yang akan lanjut sekolah ke Singapura. Puji Tuhan. Dari lanjutan, minggu lalu berkat datang, minggu ini Weli, dan minggu depan Bintang. 3 dari mereka akan sekolah ke Singapura tahun ini. Puji Tuhan ya. Semua baik. Dan sebelum saya mulai khotbah saya ada baca satu cerita tentang seorang anak kecil yang ditanya oleh guru sekolah minggunya tentang apa arti penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ditanya guru sekolah minggunya, menurut kamu apa arti penyertaan Tuhan? Jadi saya baca di kisah itu, anak itu bilang begini, Bu, penyertaan Tuhan itu seperti wifi. Kata ibu guru sekolah minggunya, kenapa kau bilang begitu? Iya Bu, karena sinyalnya kita tidak lihat, tapi sepanjang kita tahu passwordnya, kita pasti terhubung. Haleluya. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak lihat, kita nggak jelas, sepertinya gelap, tapi kita selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah Tuhan yang memulihkan. Katakan sama-sama, Tuhan yang memulihkan. 1, 2, 3 ya. Tuhan yang memulihkan. Pemulihan itu janji Tuhan. Jadi kalau kita merindukan pemulihan, kabar baiknya itu adalah janji Tuhan, dan itu adalah hal yang alkitabiah. Kita buka ayatnya hari ini dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 25 sampai yang ke-26. Kitab Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Aku akan memberikan kepadamu apapun yang hasilnya yang akan ada sampai ke dalam kita, dalam tempat kamar dan dalam negeri, tentang Yerusalem yang kiri di antara kamu. 6. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan banyak. Tahun baru senantiasa dimulai dengan pengharapan-pengharapan yang baik, ya, solusi-resolusi yang luar biasa, pengharapan-pengharapan yang besar. Tapi tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang atau malahan sering kita mengakhiri tahun yang sebelumnya atau mengawali tahun yang baru ini dengan masalah, mungkin dengan tantangan, mungkin ya hal yang membuat kita, aduh kok Tuhan, kok di tahun baru ini atau kok di akhir tahun ini kok ada masalah yang besar. Mungkin saudara kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin saudara dikecewakan oleh orang lain. Ya kan? Saya nggak tahu kita mulai tahun kita ini dengan bagaimana,
Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Tuhan, saya baca lagi, Tuhan bilang begini, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Kalau kita lihat dari ayat ini, Tuhan sendiri bilang, aku akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan belalang. Jadi janji Tuhan, sifat Tuhan yang dari ayat ini yang kita bisa ambil adalah Tuhan yang berjanji sendiri, Dia yang akan memulihkan. Jadi satu sifat Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Saya nggak tahu apa yang perlu dipulihkan, mungkin secara emosional, mungkin secara fisik, mungkin saudara ada yang sakit, ya, mungkin ada yang terbelenggu dalam secara kejiwaan, mungkin saudara terbawa emosi dengan kendala-kendala yang saudara hadapi, mungkin secara keuangan saudara perlu dipulihkan. Tapi janji Tuhan adalah Dia, aku yang akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang. Baru dikatakan begini, yang dimakan belalang pelahap. Apa arti belalang? Dalam konteks kitab ini kalau saya baca ya, waktu dibilang belalang itu menggambarkan atau lambang kehancuran total. Karena bangsa Israel pada waktu itu dihantam begitu banyak masalah, begitu banyak bangsa yang datang menghancurkan mereka, dan digambarkan dalam ayat ini adalah belalang itu adalah kehancuran total. Hari ini mungkin kita nggak bicara kehancuran total. Apa belalang saudara? Saya nggak tahu. Tapi apapun belalang saudara, Tuhan katakan, aku akan ganti tahun-tahun yang dimakan belalang. Ada satu kisah di Alkitab, dia adalah orang yang sangat baik. Dia ikuti apa kata Tuhan. Saking baiknya dia, karena anak-anaknya banyak dan mereka suka berpesta, setiap kali mereka selesai berpesta, bapaknya akan bikin persembahan, korban persembahan. Agar apa? Siapa tahu anakku berbuat dosa. Siapa namanya? Ayub. Dia baik, ya, dia betul-betul ikut Tuhan. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, kesehatannya terganggu, sakit. Bisnis dia, semua hewan ternaknya, tanamannya, semua habis. Keluarganya, anak-anaknya semua habis. Yang terakhir istrinya ngomong sama dia begini. Kita buka Ayub 19. Saya berharap tidak ada istri-istri di gereja ini yang seperti ini. Ayub 2 ayat 9. Saya baca ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, karena Ayub masih yakin dia Tuhan pasti tolong gitu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya berdoa tidak ada istri di gereja yang seperti ini. Ya, ketika keluarga dihantam, mungkin banyak masalah. Pak, ngapain lagi ke gereja? Tinggalkan Tuhanmu, mati aja lah. Ini istri yang sungguh sangat mendukung ya. Ini istri yang salah ya. Kenapa? Karena begitu banyak masalah yang dihadapi mereka, sampai-sampai dibilangnya tinggalkan aja Tuhanmu itu dan mati aja. Dan pada zaman itu kalau begitu banyak masalah seperti orang anggap engkau dikutuk Tuhan. Tapi Ayub tidak. Pernah memang dia mau menyerah, tapi Ayub akhirnya dia bilang, no, Tuhanku Allah yang hidup. Kita buka Ayub 19, sedikit kita baca sedikit kisahnya. Ayub 19, tadi Ayub 19 itu ternyata apa yang dibilang Ayub. Ayub 19 ayat 25. Kita baca sama-sama ya. Ayub 19 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Tapi aku tahu penebusku hidup. Akhirnya dia akan bangkit di atas kubur. Walaupun masalah bertubi-tubi menghantam dia, tapi Ayub tahu dia nggak mau tinggal di dalam penderitaannya itu, di dalam kekecewaannya itu, di dalam pertanyaan, atau mungkin menyalahkan Tuhan. Siapa di sini yang pernah menyalahkan Tuhan? Nggak usah angkat tangan. Saya pernah. Waktu saya dulu gagal kuliah, saya waktu di Bengkulu, ya, saya bukan Kristen yang taat pada saat itu. Tapi ketika saya gagal kuliah, saya di drop out.
Yang saya salahkan pertama adalah siapa? Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan aku ambil kuliah yang ini? Kenapa Tuhan izinkan aku masuk ke teknik sipil yang aku gak suka sama sekali? Saya pernah di posisi itu. Tapi puji Tuhan ada yang melayani saya, yang memimpin saya kepada Tuhan. Jadi Ayub pada saat itu dia gak lama-lama di situ, memang sempat dia menangisi dirinya, tapi dia muncul dan berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara, apapun yang kau alami hari ini, mungkin banyak belalang lahapmu. Mungkin kau alami, kok aku sudah melayani Tuhan, aku sudah baik-baik kok, aku sudah tolong orang, aku sudah baik sama keluarga aku, kok mereka masih begini? Ketahuilah Tuhan kita, penebus kita itu hidup. Katakan amin. Kemudian akan terjadi, kita tahu setelah itu semua yang terjadi, Ayub pasal 42. Nah ini dia. Setelah dia mengalami semua itu dan dia mengalami Tuhan, muncullah satu kalimat yang menurut saya ini perlu kita tahu dan kita sama-sama ya, mengalaminya juga. Doa saya ini kita sedang mengalami. Ayat 42 ayat yang ke 42 ayat 5 coba. Ini dia. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sering kita mendengar tentang Tuhan dari kata orang. Ini dia. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Doa saya hari ini adalah saudara kita semua di sini boleh kita mengenal Tuhan dari kata orang, dari kata pendeta, dari kata kesaksian orang lain. Tapi doa saya setiap jemaat Tuhan di tempat ini mengenal Tuhan dari pengalaman saudara. Amin. Ayub bilang, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu, apa katanya? Aku mencabut perkataanku. Dia sudah bilang dulu. Ini ayat yang sering dibilang di kuburan. Begini dibilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayat 42 dicabutnya omongannya ini. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan air. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Yang mencuri itu siapa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yang mencuri dalam hidupmu, belalang pelahap itu bukan Tuhan. Jadi kalau hari ini kau menghadapi masalah, tantangan, cobaan, bukan Tuhan yang lakukan itu. Tidak ada yang bilang amin. Yang mencobai kita, tugasnya yang mencobai itu kerjaan si iblis. Tuhan ingin kita hidup dalam segala kelimpahan yang Dia sudah sediakan. Kita perlu omongkan seperti Ayub itu. Dulu aku mungkin salah, aku kenal dari orang, tapi hari ini aku tahu, aku mengenal Dia dengan mataku sendiri dan aku cabut omongan itu semua. Jadi saudara, hari ini kalau engkau punya cobaan, tantangan dalam hidupmu, jangan tinggal dalam kekecewaan, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan. Mulai perkatakan, ini tidak untuk selamanya. Ayub ini mengalami tantangan ini tidak selamanya. Tidak sampai 1 tahun kok dia mengalami tantangannya ini. Setiap masalah kita ada kadaluarsanya, katakan amin. Masalah ada tanggal dimulai, ada juga tanggal kadaluarsanya. Kalau masalahku belum selesai, tunggu, akan ada waktu. Makanya katakan ini tidak selamanya. Pemulihan Tuhan akan datang. Sakitku ini tidak selamanya. Kesembuhan dari Tuhan akan datang. Kekecewaanku ini tidak selamanya. Sukacita yang dari Tuhan itu akan datang. Amin. Jadi Ayub bilang, dulu aku mengenal Dia dari kata orang lain. Pemulihan Tuhan sedang on the way. Terus gimana Pak biar aku mengalami pemulihan? Nah ini yang saya mau katakan saudara. Ini kata-kata ini sering disalahpahami oleh orang. Dimulai dari pertobatan. Katakan sama-sama pertobatan. Pertobatan. Pertobatan itu bukan perubahan tindakan. Pertobatan itu adalah artinya kalau bahasa aslinya berbalik 180
80 derajat. Kalau kita tadinya pergi ke utara, kita balik arah dari ke selatan. Bahasa Yunaninya adalah metanoia, perubahan pola pikir. Jadi dimulai dari situlah terjadi pemulihan. Saya kasih contoh dari 1 Samuel pasal yang 30 ayat 6. Pemulihan, ya tadi adalah janji Tuhan. Yang kedua, pemulihan itu dimulai dari hati yang bertobat. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Saya kasih konteks dari sana. Daud pada waktu itu pergi berperang. Dia mau berperang bersama pasukannya. Dia sudah dinubuatkan, sudah diurapi menjadi raja pada waktu dia berumur 17 tahun. Dan pada saat ini dia berusia 29 tahun. Dia sedang ada di kota namanya Ziklag. Berapa tahun sudah dari penghabisannya? 12, 17 jadi sampai 29 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Dia udah diurapi nih oleh Nabi pada saat itu. Diurapi menjadi raja. Tapi apa yang terjadi tak sesuai harapan. Dia menang lawan Goliat, dia dikejar-kejar raja, dia mau dibunuh. Janji itu tak nampak. Dan puncaknya pada hari ini, dia pergi berperang, dia bawa pasukannya, dan ketika dia kembali setelah 3 hari, nah ini, ketika dia pulang, dilihatnya ada asap di kota tempat mereka tinggal di Ziklag. Dan dilihat mereka, anak istri mereka, barang-barang mereka semua sudah dirampas oleh bangsa Amalek. Apakah Daud tidak pernah mengalami masalah sebelumnya? Sering. Tapi ini puncaknya. Sampai-sampai pasukan Daud yang setia kepada dia, ini dia, ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia. Saya tidak bisa bayangkan hari ini tiba-tiba setelah ibadah saudara semua ambil batu dan mau melempari saya. Pak Mel tadi pula pemimpinnya, ayo ambil batu. Sampai-sampai dicatat di Alkitab dibilang apa? Daud sangat terjepit, tak pernah dia ada mengalami hal ini, dicatat di Alkitab. Sampai pada titik ini Daud sangat terjepit. Ya, istri mereka diambil, anak mereka laki-laki perempuan diambil, harta mereka dirampas, dan anak buahnya mau melempari dia dengan batu. Daud bisa saja nangis, atau mungkin dia lari. Tapi ayat ini langsung memberikan jawaban apa yang Daud lakukan. Kita baca sama-sama dari tetapi ya, 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dia mulai dari pertobatan. Dia rubah dari kesedihan, dari merasa gagal sebagai pemimpin, dari merasa kecolongan, dari merasa kok aku melakukan pekerjaan Tuhan kok, mengalahkan pasukan itu. Tetapi ketika kami pulang kok kami dicuri. Tapi dia bilang, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita, kalau kau mungkin lagi menghadapi ini, justru kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Katakan Tuhan ada di pihak. Siapa lawan? Pencuri mengambil 10, Tuhan akan ganti 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Kalau dia meninggalkan aku, berarti Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Kalau saudara dikhianati teman saudara, berarti Tuhan sedang menyiapkan teman yang jauh lebih baik untuk saudara. Mungkin keluarga saudara lagi ribut, berarti ada terjadi pemulihan dalam keluarga saudara. Apa yang terjadi saudara ketika dia mulai kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Bukannya dia menangisi keadaannya, bukannya dia mencari siapa yang salah, tetapi dia dikuatkannya kepercayaannya. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang terjadi?
Akhirnya mereka bergerak. Ayat yang ke 19. Mereka akhirnya pergi ya. 19. Oke, mundur sedikit. Alkitab saya agak hang. Mundur di 16 kali. 16. Terus. 16 terus. Oke, ayat 16. Jadi Daud tidak berdiam diri menangisi dirinya, patah semangat, tetapi dia bangkit lagi, dia katakan, Tuhan di pihak kita. Saudara, saya mengingatkan kita jangan gampang patah semangat. Ada amin? Masalahmu tidak selamanya, Tuhan ada di pihak kau. Itu yang dilakukan Daud. Dia pergi dan dia ketemu orang yang menunjukkan tempat di mana bangsa Amalek itu bikin tenda mereka. Ia menunjuk jalan kepada Daud di sana, dan tampaklah orang-orang berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan apa? Perayaan karena jarahan yang besar. Mereka ambil jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Saudara, mungkin musuh kita hari ini sudah berpesta. Mungkin mereka senang di atas penderitaan saudara. Mungkin saudara diejek, dihina, diomong-omongin. Saya pernah alami itu juga. Saya dengar juga kalau kesaksian si Weni dulu. Sedikit ya Wil ya. Ketika dia sekolah di sini, karena dibilang tantenya dia kuliah di sini. Ketika dia bilang sama keluarganya dia kuliah, keluarganya pun tidak percaya. Tapi selalu kami ngomongkan Tuhan yang besar itu. Kita kasih impian, dan dia selalu bilang, Pak, aku mau sekolah ke Singapura. Tamatan apa kau yang sorry lah, ini kan udah lewat kan? Tamatan SD, diambilnya paket B. Dia punya impian lagi diambil paket C. Tahun lalu dia tamat S1, dan tahun ini dia lagi ambil program master di Singapura. Haleluya. Karena dia tidak berdiam diri dan kecewa dengan kenapa dulu aku putus sekolah, kenapa dulu aku salah pilih teman, kenapa aku salah pergaulan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita tanya nanti mungkin ada yang mau traktir dia makan siang, karena misionaris pulang maunya harus ditraktir ya. Kalau mungkin saudara tanya, yakin ya kau sekolah ke Singapura? Mungkin dia pun bilang tidak yakin. Tapi karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan, dia melangkah maju. Amin. Pasti nanti 2-3 tahun lagi udah international man dia. Ya semoga lah masih ingat dia sama kita kan. Nanti Pak Rista telepon si Weli, halo Weli, ini Pak Rista. Pak Rista yang mana? Wah, I don't know you katanya kan. Gak harus bahasa Inggris dia. Jadi Daud, dia melihat mereka sudah berpesta, musuh itu sudah senang atas kekalahan yang Daud alami. Tapi apa yang terjadi ayat 17? Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang. Saudara, kekalahanmu tidak selamanya. Jangan berdiam diri di dalam kekalahanmu. Jangan menangisi kegagalanmu. Jangan menangisi kesalahanmu yang dulu. Saya pernah coba, nah ini dia, saya melakukan penelitian secara empiris istilahnya. Saya lakukan penelitian kecil-kecilan. Kalau saya coba, saya renung-renungkan, dan saya dengar lagu-lagu kegalauan, saya pikirkan kegagalan saya yang dulu, memang bisa saya nangis. Dan saya merasa saya ini kacau sekali. Makanya saran saya hari ini, ganti list lagu saudara di handphone saudara dengan lagu-lagu yang penuh semangat. Jangan lagu-lagu mantan saudara, hapus itu. Ya kan? Ada menarik lagi satu lagi ya. Ternyata lagu-lagu yang kita sering putar ketika kita lagi ada masa-masa mungkin momen, mungkin lagi gagal atau mungkin lagi bersama seseorang, kalau kita putar muncul lagi ingatannya. Nah itu dia. Jadi kalau yang saudara mau lupakan,
Karena kemarin di tahun baru kita bicara tentang lupakanlah masa lalu, lihatlah masa depan. Ganti juga lagu saudara. Jadi mari kita isi lagu-lagu kita, perkataan kita dengan perkataan yang penuh semangat. Amin. Jadi Daud, dia memenangkan pertempuran itu lagi, dan pasukannya mendapatkan kepercayaan dia lagi. Kenapa? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya, wah ini salah, oh yang ini gagal, oh yang ini meninggalkan kita, oh yang ini gimana? Yang perlu kita lakukan, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bukan yang lain. Bukan oh gimana strateginya, oh gimana ini, enggak. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Poin yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan lebih daripada yang hilang. Tuhan tidak memulihkan kembali ke 0 atau ke 50 atau ke 100. Mungkin saudara punya 50, oh berarti Tuhan memulihkan 50. Tidak. Ketika Tuhan memulihkan, dia memulihkan lebih daripada yang hilang. Kalau kita baca ayat yang ke-18, 1 Samuel 30:18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas, juga kedua istrinya. Oke, 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari semuanya itu dibawa Daud kembali. Berarti semua harta mereka yang diambil kembali. 20. 1, 2, 3 ya. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah darah engkau. Sudah punya dia kembali, justru mereka lagi sekarang menjarah. Ketika Tuhan memulihkan lebih daripada yang diambil, lebih daripada yang hilang itu. Dan kisah Ayub tadi, kalau kita buka Ayub pasal 42 ayat 10, coba. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu Tuhan memulihkan badan Ayub. Setelah itu dia mengejar lawan. Oke. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Semua hartanya didapatkan Tuhan. Dan ketika keadaannya dipulihkan, orang yang baru kenal Ayub tidak pernah tahu apa yang pernah dialaminya, karena dia justru makin kaya. Saya sudah baca satu kesaksian. Ada satu pengkhotbah dari Amerika, saya dengar kesaksiannya. Ada satu jemaatnya dulu punya lukisan. Lukisannya itu saking langkanya dan sangat berharganya, harganya $60 juta. Dan dia pengusaha, dan tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan, dan dia sedang sakit, dia butuh uang, dia mau jual lukisannya ini. Oke? Ketika dia mau jual, sudah ada yang tawar, naik harganya $115 juta. Bayangkan, dari harga 60 juta, ada yang mau beli $115 juta. Dan ketika malam, besoknya dijual, malamnya ada temannya datang, karena saking senangnya dia mau tunjukkan kepada temannya ini laku $115 juta. Dan karena matanya sudah agak tua, sudah agak kurang ini, jadi katanya sikutnya itu mengenai apa lukisannya tadi, dan sobek lukisannya. Kadang-kadang saya berpikir juga, Tuhan ini kadang-kadang jahil juga. Udah mau dilihat ada penyelesaian masalah, tiba-tiba robek. Dan ketika dilihat yang beli itu besoknya, dia nggak mau beli lagi dan harganya turun. Jadi sekitar $15 juta. Tapi dia berpikir, Tuhan gimana ini? Tapi dia nggak mau lama-lama di situ, dia tidak mau menyalahkan dirinya. Akhirnya dicarinya, ada istilahnya di Amerika itu arts, dokter bedahnya seni lukis. Dipanggil lah. Jadi diperbaiki, dia katanya butuh waktu 3 bulan. Diperbaiki sampai tidak, kalau orang yang lihat tidak tahu bahwa itu pernah sobek. Tahu yang terjadi 3 tahun kemudian,
pembeli yang gagal beli tadi, yang tidak jadi beli tadi, akhirnya beli lagi dan harganya jadi 150 juta dolar. Dari harusnya dia beli 115 jadi 150. Apa yang tadi mau dicuri si iblis uang tadi, justru Tuhan pulihkan lebih daripada sebelumnya. Amin. Jadi Tuhan, ketika Tuhan memulihkan, dia tidak memulihkan cuma sampai apa yang hilang, dia pulihkan bahkan melebihi daripada itu. Efesus 3:20, ayat favorit kita semua kan? Efesus 3:20, ayat apalah ini kan? Iya katanya. Efesus 3:20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi bagi dia yang sanggup bahkan jauh lebih banyak. Mari kita mulai tahun ini dengan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ketahuilah dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan. Melebihi daripada apa yang kau pikirkan, dia sanggup. Jadi kalau dia sanggup begitu dahsyat, kenapa tidak mulai berdoa? Kenapa tidak mulai pikirkan hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita? Pak, situasinya masih begini. Kuatkan hatimu kepada Tuhan. Jangan bahas kehilanganmu, jangan bahas kerugianmu, bahas kebaikan Tuhan. Saya kira di sini, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi kalau kita lihat kisah ini, saudara, pemulihan itu bukan sekedar janji, pemulihan itu bukan sekedar harapan yang kita berpikir ya insya Allah. Enggak, Tuhan kita bicara adalah Tuhan yang pasti. Aku akan memulihkan. Ketika saya renungkan ayat ini, sebenarnya saudara, saya juga kami ada pergumulan. Ada hal-hal yang sepertinya kita masuki tahun ini kok banyak masalah. Tapi Tuhan kasih ayat ini. Aku yang akan memulihkan tahun-tahun ini. Jadi saudara, saya percaya Tuhan berbicara dalam ayat ini dan bersyukur. Dan minggu depan kita berdoa. Saya kemarin komunikasi dengan Pak Gembala dan kita Pak Jo, ada kemungkinan Pak Jo akan datang minggu depan sekalian Vision Sunday. Jadi beliau sendiri akan menyampaikan tema kita tahun ini, dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Kita doakan bersama, tidak ada halangan. Ya, kita undang bangkit berdiri. Sama-sama kita merenungkan mungkin di akhir tahun lalu atau mungkin di awal tahun ini ada yang hilang, ada yang kita merasa dirugikan, mungkin ada kendala, ada masalah, dan engkau merasa butuh dipulihkan Tuhan. Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan sanggup memulihkan engkau. Dan ketika dia memulihkan, kita lihat dari dua contoh tadi, Tuhan memulihkan lebih daripada apa yang hilang. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan. Walaupun kami tidak dapat melihat Bapak rencana ke depan, tapi kami mau tetap percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap menghadap padamu. Tak butuh